Salam semuanya, perkenalkan nama saya Justin Clement Setiawan dan teman saya Cesha Restu Nabila dari kelas kecerdasan buatan E. Di sini kami akan mempresentasikan hasil review jurnal perancangan aplikasi pencarian file dengan menggunakan metode Best First Search. Dan berikut ini adalah garis besar dari jurnalnya yang terdiri dari Introduction, Related Work, Methodology, Experiment and Result, dan Conclusion. Yang pertama, Introduction. Metode pencarian heuristik adalah sebuah teknik pencarian yang berdasarkan pada suatu panduan tertentu hingga mencapai keadaan yang diinginkan. Metode pencarian ini menggunakan wildcard character untuk mempermudah user dalam melakukan pencarian file serta menggunakan string matching, yaitu bagaimana menemukan sebuah untayan karakter atau string dalam satu kata atau kalimat. Dalam fungsi heuristik yang di dalamnya terdapat 3 bagian state, yaitu state awal, state akhir, dan tujuan yang ingin dicapai dari state awal dan state akhir. Metode heuristik ini menggunakan algoritma Best First Search yang merupakan metode membangkitkan suksesor dengan mempertimbangkan harga dari setiap node, bukan aturan baku. Yang kedua ada related work. Pertama, file. File merupakan sekumpulan record yang saling berhubungan dan diperlakukan sebagai satuan kesatuan. Beberapa istilah yang penting dalam file yaitu pertama karakter, kedua field, dan ketiga record. Selanjutnya ada pencarian file. Secara umum, search diartikan mencari data dengan cara menelusuri tempat penyimpanan data tersebut. Tempat penyimpanan data dalam memori dapat berupa array atau dapat juga dalam bentuk linked list. Berikutnya ada metode pencarian file. Berdasarkan lokasi pencarian file, maka metode pencarian file dapat dibagi menjadi satu, pencarian internal atau internal searching, dan yang kedua, pencarian eksternal atau external searching. Selanjutnya ada struktur directory. Sebuah directory merupakan sebuah daerah penyimpanan dalam disk yang mempunyai sebuah nama unik yang berisi file-file atau directory lainnya. Yang dimaksud dengan struktur directory adalah bagaimana susunan directory pada suatu media penyimpanan. Kemudian heuristik. Heuristik adalah sebuah teknik yang meningkatkan efisiensi dari sebuah proses pencarian dengan mengabaikan klaim terhadap kesempurnaan penyelesaian. Metode ini baik karena menunjukkan ada arah atau hasil yang diinginkan, tetapi di sisi lain juga buruk karena ada kemungkinan dilewatinya suatu solusi yang lebih baik. Lalu ada metode breadth first search atau pencarian lebar pertama. Pada metode ini, semua node pada level n akan dikunjungi terlebih dahulu sebelum mengunjungi node-node pada level selanjutnya. Pencarian dimulai dari node akar, kemudian dilanjutkan ke level 1, dimulai dari kiri ke kanan, lalu berpindah ke level berikutnya dengan mengulangi langkah yang sama, sampai ditemukannya solusi dengan strategi ini, yang dapat dijamin bahwa solusi yang ditemukan adalah yang terbaik. Selanjutnya ada metode depth first search atau pencarian mendalam pertama. Pada metode depth first search, proses pencarian akan dilaksanakan pada semua anak dari node induk sebelum dilakukan pencarian ke node-node yang selevel. Pencarian dimulai dari node akar ke level yang lebih tinggi. Proses ini dilakukan terus hingga ditemukannya solusi. Kemudian ada metode best first search. Metode ini merupakan kombinasi dari beberapa kelebihan teknik depth first search dan breadth first search. Pada metode ini, pencarian diperbolehkan mengunjungi node yang ada di level yang lebih rendah, jika ternyata node pada level yang lebih tinggi memiliki nilai heuristik yang lebih buruk. Pada setiap langkah proses pencarian terbaik pertama, node-node yang dapat dipilih dengan menerapkan fungsi heuristik yang memadai dari setiap node simpul yang telah dipilih dengan menggunakan aturan-aturan tertentu untuk menghasilkan penggantinya. Selanjutnya ada string matching. String matching merupakan suatu metode bagaimana menemukan suatu untayan karakter dalam suatu kalimat atau string. Hal ini dilakukan dengan menelusuri karakter per karakter yang ada pada string dan membandingkannya dengan untayan karakter yang ingin dicari.
Lalu ada wildcard character yang merupakan karakter-karakter yang digunakan user dalam melakukan pencarian file. Wildcard character terdiri dari dua jenis, yaitu asterisk dan question mark. Asterisk merupakan karakter yang disimbolkan dengan tanda bintang 1 yang mewakili banyak karakter file yang dicari. Question mark merupakan karakter yang disimbolkan dengan tanda bintang 2 dan tanda tanya, yang mewakili satu karakter file yang ingin dicari user. Untuk metodologi penelitiannya, penulis akan menguraikan bagaimana proses pencarian file dengan menggunakan metode heuristic based search, dan bagaimana penggunaan string matching dan wildcard character pada proses pencarian. Selain itu, penulis juga akan menjelaskan operasi pengolahan file yang dilakukan pada perangkat lunak ini. Experiment and result. Eksperimennya pada jurnal ini dia menggunakan metodologi based search. Metodologi based search merupakan penggabungan antara metodologi breadth first search dan depth first search. Dalam metodologi ini, ia menerapkan fungsi heuristik yang pada setiap simpul atau node yang dipilih dengan menggunakan aturan tertentu untuk menghasilkan penggantinya. Jadi dia akan mencoba satu-satu simpul, satu-satu node, dan jika itu bukan tujuannya, dia akan mencoba jalan simpul lainnya. Eksperimen ini dimulai dengan open yang membangkitkan keadaan awal sebuah node, yaitu node A. Kemudian membangkitkan semua successor yang ada dalam node A dan harga node yang paling minimal dibangkitkan kembali. Jadi dia akan mencari node yang paling singkat dan yang paling cepat lah, karena meminimalisir waktu. Ketika kemudian ulangi dari langkah pertama sampai semua node telah dibangkitkan dan dipilih harga node yang paling minimal untuk setiap successor dan node. Pada akhirnya, seterusnya sampai semua node selesai dan ditemukan node tujuan. Dapat kita lihat pada gambar yang ada di slide tersebut, ada pada langkah pertama, langkah kedua, dan langkah ketiga itu ketika dia udah mencari ke lebih dalamnya lagi. Kemudian pada yang tadi itu eksperimen, dalam penjelasan eksperimen singkatnya. Dan yang selanjutnya ini pencarian file dengan implementasinya, seperti pencarian file dengan karakter STMIK dengan menggunakan metode heuristic based search pada direktori dalam media penyimpanan komputer atau hard disk. Dapat kita lihat pada slide ini, dia mencoba satu-satu dari initial state hingga goal. Dan yang terakhir, resultnya. Kita dapat melihat pada ini dengan menggunakan metode based search. Itu membutuhkan memori yang relatif kecil dan hanya node aktif saja yang disimpan. Karena tadi dibilang ketika dia tidak mendapatkan jalan menuju goal, dia akan membuka jalan baru, otomatis jalan yang sebelumnya dia akan tutup. Yang pada akhirnya hanya node aktif hingga ke goal saja yang disimpan. Kemudian menemukan solusi tanpa harus melakukan banyak pengujian ruang keadaan. Setelah itu, metode ini menggunakan nilai heuristik pada setiap simpul yang dibuka.
Bila goal atau state tujuan belum tercapai, maka akan dilakukan pemeriksaan pada simpul berikutnya dengan nilai heuristik terkecil dengan kedalaman yang sama. Simpul baru dibuka dan diperiksa apakah ada goal pada setiap cabangnya. Jika belum ditemukan, maka akan dilakukan proses yang sama pada simpul berikutnya. Seperti tadi yang sudah saya jelaskan, dia akan mencoba satu-satu simpul ketika mendapatkan jalan buntu. Jadi otomatis dia akan mencari simpul yang langsung menuju ke goal dan dia akan memilih simpul terpendeknya. Kita akan masuk kepada perancangan eksperimen and result bagian perancangan output. Jadi kami yang ada pada jurnal ini adalah implementasinya adalah form yang akan dirancang pada perangkat lunak. Pencarian file adalah form utama, form pencarian file, form about me, dan form keluar. Untuk penjelasan lebih selanjutnya akan ada pada slide-slide berikutnya. Lalu selanjutnya adalah eksperimen. Untuk pengimplementasiannya adalah form utama. Form utama adalah form yang akan ditampilkan saat user mengoperasikan perangkat lunak ini, serta proses pencarian ini terdiri dari tombol file, about me, dan keluar. Jika hendak melakukan proses pencarian, maka user menekan tombol file, lalu user memilih can file. Apabila user hendak keluar dari aplikasi, maka user menekan tombol keluar dan akan muncul pesan box yang bertuliskan apakah Anda ingin keluar, dan tombol ini memiliki pilihan antara lain yes dan no. Form pencarian file adalah form yang akan ditampilkan saat user menekan tombol file pada form menu utama dan memilih tombol can file. Pada form inilah proses pencarian dilakukan. Jika hendak melakukan proses pencarian, maka user menulis nama file yang hendak dicari pada label nama file yang tertera pada desain perangkat lunak. Form pencarian file menampilkan tombol-tombol kontrol, sederetan toolbar yang akan ditampilkan pada form ini antara lain tombol can, berhenti, atau keluar, serta untuk memilih drive dan untuk memasukkan pola tombol pattern atau nama file yang ingin dicari dengan menggunakan wildcard character. Lalu Anda dapat memasukkan kata sebagai panduan pencarian file. Kemudian form about me. Form about me adalah form yang akan menampilkan jika menekan tombol about, yang merupakan keterangan penulis dan nama perangkat lunak. Bentuk rancangan yang diinginkan adalah seperti di samping ini. Kemudian yang terakhir adalah form keluar atau exit. Form keluar atau exit adalah form yang berada pada tampilan menu utama. Jika pemakai user hendak keluar atau aplikasi perangkat lunak, maka akan muncul kotak pesan message box yang bertuliskan apakah Anda yakin ingin keluar. Jika yes, maka program aplikasi perangkat lunak akan menutup semua fungsi yang ada. Sebaliknya, jika no, maka aplikasi program perangkat lunak tetap beroperasi. Bentuk rancangannya adalah sebagai berikut di samping ini. Yang kelima adalah conclusion. Conclusionnya adalah atau kesimpulannya adalah software yang dirancang dapat melakukan pencarian file dengan menggunakan algoritma best first search dengan menggunakan kata kunci atau key dalam bentuk karakter yang merupakan nama file tersebut. Kemudian dengan digunakannya software ini dapat mempermudah dan menghemat waktu dalam pencarian file karena dia
mencari dengan best first search atau metode terbaik dari breadth first search dan depth first search, akhirnya mendapatkan metode terbaik yang mempermudah dan menghemat waktu dalam pencarian file. Lalu, sarannya adalah yang pertama, melengkapi kriteria pencarian agar lebih mudah digunakan. Karena yang kita lihat pada jurnal ini itu contohnya katanya itu sudah dipilih, jadi yang kita harapkan ke depannya itu semoga kita bisa melengkapi kriteria pencarian seperti mungkin nama file tersebut atau isi dari file tersebut gitu. Yang kedua, menambah kemampuan pada software dalam mencari file yang ada pada jaringan komputer. Diharapkan ke depannya bisa mencari nama file tersebut pada jaringan komputer yang sangat rumit. Kemudian, diharapkan pencarian pada software ini bisa mengikuti utility search pada Windows. Seperti yang saya katakan tadi pada saran pertama, diharapkan pencarian software ini bisa lebih baik lagi ke depannya, dan karena kekurangan dari aplikasi ini itu kadang-kadang aplikasinya error, jadi diharapkan lebih baik lagi ke depannya. Judul dari paper kita adalah perancangan aplikasi pencarian file dengan menggunakan metode best first search. Autornya Sudi Suryadi, afiliasinya Amik Labuhan Batu Rantau Prapat Medan. Nama jurnalnya Informatika _2 Jurnal Ilmiah Amik Labuan Batu. Volumenya 2, nomor 2, tanggal terbitnya Mei 2014, alamat aksesnya pada https://index.ulb.ac.id/index.php/informatika-artikel-197-182. Yang kami dapatkan dari kelebihan dari jurnal ini itu penjelasan setiap poin atau materi jelas dan terperinci. Karena menurut kami materi yang disajikan itu jelas tentang metode heuristiknya, metode breadth first search dan depth first search itu sangat dijelaskan dengan terperinci. Yang kedua, menjelaskan dan mencoba semua metode dengan yang ada dengan rinci. Jadi metode karena tadi materinya sudah dijelaskan dengan rinci, dia juga menjelaskan metode-metode yang ada itu yang digunakan dengan sangat rinci dan disertai oleh gambar atau konstruksinya. Yang ketiga, metode pengujian yang dilakukan mudah dipahami. Karena tadi ada konstruksi gambar, jadi kami mudah memahami pengujian yang dilakukan. Untuk kekurangannya, yang pertama itu banyak kalimat yang salah penulisan atau bisa disebut typo. Karena sayangnya jurnal ini tuh sebenarnya sudah bagus, cuman sayangnya karena banyak typo, akhirnya kami kadang sulit untuk memahami penjelasan dari kalimat tersebut, apalagi itu jika kalimat itu termasuk kalimat inti dalam paragraf tersebut. Jadi ketika kami baca, kami harus membacanya mengulang-ulang lagi, dan itu sangat sedikit membuang waktu karena kami harus memahami kalimat typo tersebut. Yang kedua, banyak kalimat yang bertele-tele dan akhirnya susah dipahami. Sebenarnya dengan kelebihannya sebelumnya menjelaskan secara detail dan terperinci, sayangnya kekurangannya itu kalimatnya kadang-kadang bertele-tele, kayak dijelaskan ulang-ulang dan
karena mungkin dipengaruhi dengan typo tadi, akhirnya kalimat itu banyak yang terulang-ulang, yang akhirnya membuat kami susah untuk memahami apa sih tujuan kalimat ini sebenarnya, begitu. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada salah kata, kami mohon maaf. Sekian, terima kasih.